Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cantik Komalasari. Saudara sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah, salam sejahtera dan salam sehat untuk masa pandemi yang harus kita hadapi dan harus kita tetap upayakan bisa berjalan aktivitas kita sebagaimana mestinya, walaupun dalam situasi yang sedang tidak menguntungkan ini. Ya, kali ini izinkan saya, Santi Komalasari, MPC Psikolog, untuk mengajak saudara sekalian berpikir positif. Mungkin di antara kita banyak yang sudah menganggap bahwa aku berpikir kok positif gitu. Aku berpikir sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan aku berpikir negatif kok. Sekarang aku sudah berpikir positif. Itu bagus banget. Tapi di masa saat ini kita tidak cukup hanya berpikir positif. Kenapa? Karena selain berpikir positif, kita juga perlu berpikir kritis. Nah, pertanyaannya, Anda sekalian sudah sampai mana kemampuan berpikir kritis Anda? Apakah Anda termasuk orang yang sudah berpikir kritis atau belum? Nah, kali ini di seri yang saat ini saya sedang ingin membahas lebih khusus terkait dengan berpikir kritis. Kenapa? Karena menurut saya ini penting sekali, terutama di masa yang saat ini yang kita tahu sama-sama tidak menguntungkan dan cukup mengkhawatirkan bagi kita. Namun kita tidak bisa untuk terus diam tanpa melakukan aktivitas apapun. Justru sebaliknya, bagaimana kita bisa untuk mengatasi situasi-situasi sulit ini menjadi tetap produktif, bahkan lebih produktif dari yang sebelumnya. Yuk kita sama-sama simak berpikir kritis seperti apa, ya. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan bahwa berpikir kritis di dalam psikologi itu mengandung makna bahwa aktivitas. Jadi berpikir kritis itu merupakan aktivitas untuk melakukan sesuatu, yaitu memecahkan permasalahan. Selain memecahkan permasalahan, berpikir kritis juga memiliki tujuan proses dalam menyelesaikan permasalahan itu, atau proses dalam memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan dalam menyelesaikan permasalahan itu. Jadi intinya berpikir kritis secara sederhana di dalam psikologi itu bermakna memecahkan permasalahan dan proses menggunakan gagasan atau ide-ide untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah pemecahan masalah. Salah satu tokoh bernama Santrok, dia mengatakan bahwa berpikir kritis itu adalah satu aktivitas di mana seseorang itu berpikir secara mendalam. Jadi bukan pada dataran atas saja, tapi secara mendalam berpikirnya. Selain itu, Santrok juga mengatakan tidak hanya berpikir secara mendalam, tapi terbuka. Kenapa? Bisa menerima berbagai sudut pandang, atau bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selain itu, perlu diperhatikan pendekatan-pendekatan dalam proses berpikir. Pendekatan yang dimaksud untuk lebih reflektif supaya bisa lebih diterapkan gitu di dalam penyelesaian permasalahan itu. Nah, berpikir kritis menurut Santrok juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana seseorang itu berupaya untuk memahami permasalahan dan penyelesaiannya. Dan yang paling penting tidak lupa adalah evaluasinya. Jadi kalau menurut Santrok itu berpikir kritis yang baik dan benar itu seperti itu. Berpikir secara mendalam, berpikir lebih terbuka, perhatikan pendekatannya. Kita lihat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan dan menerima informasi. Lalu pilihlah hal-hal yang reflektif yang bisa kita terapkan. Kemudian upayakan untuk memahami lebih mendalam dan selalu evaluasi. Lalu pertanyaannya, ya, berpikir kritis ini sangat penting, terlebih di masa yang saat ini, yaitu di masa pandemi. Kenapa? Kita wajib berpikir kritis tingkatkan dari yang sebelumnya.
dengan berpikir kritis itu membuat kita menjadi lebih logis atau lebih waras dalam tanda kutip. Karena kita bisa lebih fokus untuk memikirkan hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jadi bisa meminimalisir hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, salah satu manfaat yang bisa didapat dalam berpikir kritis adalah kita bisa memfilter mana informasi-informasi yang sangat mudah kita dapatkan, banyak di dalamnya ternyata hoax, dan itu tentu membahayakan kita. Nah, kemampuan berpikir kritis kita jika ditingkatkan, maka itu bisa meminimalisir hal tersebut. Seperti kita ketahui misalnya, informasi banjir dari sana sini kita dapatkan. Untuk membunuh virus COVID-19 kita minum jamu. Wah, borong jamu. Harga beras merah jahe merah lambung tinggi yang biasanya cuman nggak ada harganya, sekarang jadi mahal sekali. Terus harus segera beli masker karena masker itu habis di mana-mana, pabrik tutup dan sebagainya. Wah, kita panik. Jadi efek dari tidak berpikir kritis itu banyak sekali kerugian yang ada di dalamnya, terlebih di masa pandemi seperti ini. Bisa menyebabkan panik buying, bisa menyebabkan stres, bahkan bisa menyebabkan depresi. Nah, tidak hanya itu, ketidakbisaan kita dalam berpikir kritis itu merugikan kita dan orang-orang di sekitar. Nah, oleh sebab itu di masa pandemi ini kita harus meningkatkan dan membiasakan untuk berpikir kritis, ya, menghalau hoax. Jadi semua informasi yang masuk kita telaah dulu benar-benar. Jangan khawatir, nanti saya akan menyampaikan bagaimana cara-caranya dalam berpikir kritis, tahapannya, dan seterusnya, ya. Nah, tapi yang perlu saudara sekalian pahami di sini, berpikir kritis itu penting, itu bisa dipelajari, bisa dilatih, dan itu bisa menjadi kebiasaan sehingga menjadi sebuah kebiasaan positif di dalam diri kita, ya, terutama di masa saat ini. Hati-hati sekali dalam menerima informasi, karena informasi yang kita dapatkan itu belum tentu semuanya benar. Nah, berpikir kritis inilah nanti yang akan memfilternya. Tidak hanya itu, selain kita memfilter informasi-informasi yang kita dapat dari luar, berpikir kritis itu juga memiliki manfaat ketika kita menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Dalam hidup seyogyanya manusia pasti punya permasalahan, dan permasalahan itu nggak berhenti 1, 2, 3, tapi banyak. Ketika kita berhasil memecahkan masalah ini, nanti akan muncul masalah yang lainnya gitu, entah berkaitan maupun tidak berkaitan. Kenapa? It's life gitu. Inilah hidup. Nggak ada hidup yang sesuai dengan apa yang kita mau, kan gitu. Sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, itu kan problem tersendiri. Nah, oleh sebab itu berpikir kritis ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa berpikir kritis mati.